Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Wizani, saya dari kelas 12.6, absen 07. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan olahraga renang untuk penambahan nilai PJOK saya. Silakan. Baik, pertama ada sejarah dari renang. Renang pertama kali itu diperkenalkan sudah dikenal sejak zaman kuno dan digunakan manusia biasanya untuk bertahan hidup, seperti menyeberangi sungai dan berburu. Yang kedua, kompetisi olahraga renang pertama kali diadakan juga pada abad ke-16 di Inggris dan menjadi awal perlombaan renang modern. Selanjutnya ada kapan pertama kali renang itu dilombakan dan masuk Olimpiade, yaitu pada pertama kali di Athena Yunani pada tahun 1896. Yang keempat ada sejarah berdirinya FINA atau Federation International de Natation. FINA pertama kali didirikan itu pada tahun 1908 sebagai organisasi internasional yang mengatur olahraga renang dan cabang akuatik lainnya. Lalu Indonesia berkembang, lalu renang, lalu olahraga renang berkembang di Indonesia itu sudah sejak dari awal masa penjajahan Belanda di Indonesia dan olahraga renang semakin maju ketika Indonesia setelah merdeka. Yang keenam, pertama kali terbentuk PBSI atau Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia. PBSI dibentuk pada tahun 1951 untuk mengatur dan mengembangkan olahraga renang di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke perlengkapan utama yang dibutuhkan oleh seorang perenang, yaitu pertama ada baju renang, yang kedua ada kacamata renang untuk melindungi mata, dan ketiga ada topi renang atau swim cap untuk mempercepat laju berenang di air karena rambutnya tidak terhalang dengan topi renang. Lalu ada perlengkapan pendukung, yaitu kickboard. Kickboard ini seperti pegangan di tangan, itu untuk membantu orang yang pertama kali atau belajar olahraga renang. Yang kedua ada fins atau hoki katak. Ini juga mempercepat laju berenang kita di air, itu dipasangnya di kaki. Lalu ada pull buoys. Pull buoys ini seperti alat bantu apung atau pelampung yang bisa digunakan untuk orang yang baru belajar renang agar dia bisa mengapung di atas air. Lalu ada teknik dasar gaya renang. Pertama ada gaya bebas, lalu ada gaya punggung, lalu ada juga gaya dada, dan gaya kupu-kupu. Lalu kita masuk ke peraturan dalam perlombaan renang. Pertama ada perlombaan renang di gaya bebas. Perenang bebas menggunakan gaya apapun, mulai dari gaya dada, punggung, ataupun kupu-kupu. Lalu perenang harus beberapa kali muncul ke permukaan air untuk mengambil napas. Lalu setelah mencapai bagian ujung kolam, perenang harus menyentuh dinding kolam agar semua peluang terhitung. Lalu gaya punggung. Mulai dari garis start hingga akhir, perenang diwajibkan menggunakan untuk berenang dengan menggunakan gaya punggung. Lalu perenang beberapa kali harus muncul ke permukaan air dan saat akan mencapai garis finish, perenang harus menyentuh dinding kolam. Lalu ada peraturan di gaya dada. Selama perlombaan, perenang wajib menggunakan gaya dada. Semua gerakan tangan harus bersamaan dan dalam bidang horizontal tanpa melakukan gerakan pergantian. Setelah sampai di garis finish, perenang harus menyentuh dinding kolam dengan kedua tangannya agar sah perlombaan itu. Lalu masuk ke gaya kupu-kupu. Di gaya kupu-kupu, kedua lengan itu wajib diayunkan ke depan dan ke belakang saat bagian wajah dan kepala muncul ke permukaan air. Gerakan kaki dan tangan harus seimbang dan harus dilakukan secara bersamaan. Yang terakhir, perenang diperbolehkan untuk tidak muncul ke permukaan air, tapi dengan syarat jarak kolam tidak lebih dari 15 meter. Lalu ada nomor-nomor perlombaan di setiap masing-masing gaya berenang. Di gaya bebas itu ada 50 meter sampai 800 meter untuk putri dan 1500 meter untuk putra. Lalu gaya kupu-kupu ada di 50 meter sampai 200 meter, gaya dada di 50 meter sampai 200 meter, gaya punggung 50 meter sampai 200 meter, dan gaya ganti perorangan itu 100 sampai 400 meter. Gaya ganti perorangan itu artinya adalah tiap orang itu di jadi ada perlombaan di setiap beberapa meter mereka itu mengganti orangnya, tetapi gayanya tidak ganti. Lalu ada di gaya ganti estafet.
Estafet ini seperti estafet pada umumnya, dia bertukar orang dan jaraknya itu 4 kali 100 meter. Lalu ada manfaat dari renang. Manfaat dari renang itu cukup banyak dan di sini saya sudah menyiapkan ada 5 manfaat dari renang. Yang pertama itu berenang dapat menguatkan otot dan meningkatkan daya tahan. Lalu meningkatkan kesehatan jantung dan kapasitas paru-paru. Karena ketika kita berenang itu kita diminta untuk menahan napas ke dalam air. Jadi itu dapat meningkatkan kapasitas paru-paru dan juga meningkatkan kesehatan jantung karena renang itu termasuk dalam olahraga kardio. Yang ketiga itu ramah bagi persendian, cocok untuk segala usia. Olahraga renang cukup cocok untuk segala usia karena kita tinggal masuk ke dalam air dan renang dan bergerak. Yang keempat mempromosi em, yang keempat ada mempromosikan yang keempat mempromosikan relaksasi melalui gerakan ritmis. Dan yang terakhir, olahraga renang itu dapat melepaskan endorfin, hormon endorfin untuk kesejahteraan yang lebih baik. Jadi ketika kita renang, kita akan terasa lebih bahagia ataupun semacamnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi olahraga renang ini. Terima kasih Pak Yopi sudah memperhatikan presentasi dari saya. Semoga nilai saya dapat naik dan saya dapat diterima di PTN. Baik, terima kasih Pak Yopi.